Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan kelompok 3 terkait pembelajaran simulasi dan machine learning dalam manajemen rantai pasok. Di mana kelompok ini disusun terdiri dari saya sendiri, Rasidin Adaha, yang kedua Bapak Aplis Monika, dan yang ketiga Ibu Katarina. Pendahuluan transformasi digital dalam rantai pasok, manajemen rantai pasok, supply chain management telah menjadi salah satu area penelitian paling strategis dalam operational research dan manajemen science. Organisasi modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, probabilitas permintaan yang tinggi, ketidakpastian pasar global, dan tekanan untuk meningkatkan efisiensi personal secara bersamaan. Integrasi eh, SIM dan machine learning, simulasi dan machine learning menciptakan peluang baru untuk menganalisa dan mengoptimisasi sistem rantai pasok yang rumit. Framework SIM machine learning menyediakan pendekatan sistematis untuk mengklasifikasikan dan memahami model hibrida yang menggabungkan kekuatan kedua teknik ini. Penelitian ini mengidentifikasikan 5 kriteria utama dalam kerangka kerja SIM machine learning. Yang pertama, SE driver seperti inventaris dan keberlanjutan. Yang kedua, teknik pengodalan algoritma. Yang ketiga, mekanisme aliran data. Yang keempat, teknologi pendukung industri 4.0. Dan yang kelima, sektor industri melalui sistem literatur yang komprehensif. Kami mengungkapkan kesenjangan penelitian dan potensi aplikasi yang belum menampakkan sepenuhnya. Framework SIM Machine Learning Struktur klasifikasi penelitian. As a driver, inventaris, produksi, transportasi, keberlanjutan, dan penjadwalan. Yang kedua, modeling dan algoritma, simulasi diskrit berbasis agen, dinamika sistem, dan ML. Yang ketiga, data flow, aliran sekuensial, dan umpan balik antara komponen. Yang keempat, industri 4.0, yaitu digital twin, IoT, big data analysis. Yang kelima, industrial sektor, manufaktur, retail, semiconductor, dan lainnya. Kerangka kerja ini memberikan perspektif holistik untuk memahami bagaimana simulasi dan machine learning dapat diintegrasi dalam berbagai konteks supply chain. Setiap dimensi saling berhubungan dan mempengaruhi efektivitas model hibrida yang dikembangkan. Pengantar reinforcement learning dalam konteks SCM, reinforcement learning adalah pendekatan basis data dan machine learning yang memungkinkan sistem untuk belajar melalui interaksi dengan lingkungan, berbeda dengan supervised learning yang memerlukan data berlabel. RL menggunakan mekanisme reward yang penalti untuk membimbing pembelajaran. Dalam supply chain management, RL sangat relevan dalam kemampuannya, yaitu satu, untuk mempelajari kebijakan optimal melalui eksperimen berulang dalam lingkungan simulasi yang aman. Yang kedua, beradaptasi dalam kondisi pasar yang dinamis dan tidak pasti. Yang ketiga, menangani masalah pengambilan keputusan sekuensial yang kompleks. Yang keempat, menghindari biaya uji coba di dunia nyata yang sangat mahal. Yang kelima, meningkatkan prediksi dan optimalisasi keputusan strategis. Ya, RL termasuk dalam klaster pembelajaran berbasis data dan telah menjadi salah satu istilah paling sering digunakan dalam analisa bibliometrik literatur SIM ML SM yang sedang berkembang. Integrasi RL dalam teknik simulasi model hibrida. Reinforcement learning mencapai potensi maksimal ketika diintegrasikan dengan berbagai teknik simulasi. Integrasi ini menciptakan ekosistem pembelajaran di mana agen LL dapat bereksperimen dalam mengoptimalisasikan keputusan dalam lingkungan yang relatif namun terkontrol. Yang pertama, DSRL Discrete Event Simulation dikomunikasikan dengan RL untuk melatih agen dalam merencana inventaris, menentuan kuantitas, pesanan optimal, dan strategi distribusi. Teknik ini sangat efektif untuk sistem dan dengan event discrete yang jelas. Yang kedua, ABSRL, Agent Based Simulation, memungkinkan multiple RL agent berinteraksi dalam ekosistem kompleks. Aplikasi termasuk seleksi pemasok, perencanaan produksi, dan optimasi strategi pengisian inventaris dalam lingkungan multi agent. Yang ketiga, Monte Carlo Simulation menghasilkan data stokastis untuk melatih RL agen dalam skenario penentuan harga optimal dan kuantitas pesanan dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar. Yang keempat, hybrid dan optimization, kombinasi ABS, RL, APT, dan SMRL dan OPT mengintegrasikan teknik optimalisasi untuk memperkuat eksplorasi ruang dan mengidentifikasi keputusan SM yang benar-benar optimal. Mekanisme aliran data.
feedback, dan sequential processing. Aliran data, data flow menggambarkan bagaimana informasi bergerak dan diproses antara komponen-komponen model hibrida SIMML. Memahami mekanisme aliran data adalah kunci merancang sistem yang responsif dan efisien. Aliran data umpan balik tipe G. Reinforcement learning coupled with simulation. Simulation menciptakan lingkungan realistis di mana agen RL berintegrasi dan belajar. Lingkungan memberikan feedback secara real time berupa reward dan penalti atas setiap keputusan mekanisme ini. Satu, memungkinkan eksperimen tanpa risiko dunia nyata. Yang kedua, menyediakan data berkualitas tinggi untuk pembelajaran. Yang ketiga, mempercepat konvergensi dan kebijakan optimal. Yang keempat, mengurangi kesalahan mahal di operasi aktual. Aliran sequential umpan balik, sequential feedback data flow. Dua subvarian penting, RL optimisasi tipe 1. Model L ini dilatih dengan data simulasi, kemudian optimisasi diterapkan untuk menentukan keputusan final yang mempertimbangkan constraint yang dipelajari. Yang kedua, optimasi AL tipe J, optimasi digunakan sebagai preprocessing untuk mengurangi beban komputasi LL, meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Aplikasi praktis dalam ML dalam supply chain management. Reinforcement learning telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengatasi berbagai tantangan opsional dalam manajemen rantai pasok. Berikut adalah aplikasi utama yang dikembangkan. Yang pertama, manajemen inventaris. RL digunakan untuk mengoptimalisasikan tingkat kesediaan dalam sistem vendor management inventory, terutama di industri semikonduktor. Model R belajar kapan harus memesan, berapa jumlah, dan bagaimana mengalokasikan inventaris untuk meminimalkan conversion cycle sambil memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, keberlanjutan dan emisi karbon. LA digunakan untuk menentukan harga dan volume penawaran dalam pasar lelang emisi karbon yang dimodelkan menggunakan agen based simulation. Pendekatan ini membantu perusahaan mengoptimalkan strategi mitigasi emisi sambil mempertahankan efisiensi biaya. Penetapan harga dinamis mengidentifikasi strategi harga optimal untuk pengecer adaptif yang menghadapi perilaku konsumen kompleks dan kompetisi pasar. Pendekatan ini juga mengatasi kolusi tidak disengaja dari sistem penetapan harga otomatis, menghasilkan strategi yang lebih etis dan menguntungkan. Yang terakhir, optimasi rute transportasi. RL mempelajari rute pengiriman optimal dalam masalah spatial routing problem yang kompleks sehingga sistem dapat beradaptasi dengan kondisi real time seperti perubahan permintaan, kemacetan, dan ketersediaan kendaraan untuk meminimalkan waktu dan biaya pengiriman. Analogi pelajaran satu, pilot dan simulator penerbangan. Untuk memahami bagaimana RL bekerja dalam konteks simulasi pertambangan, analogi berikut sangat intuitif. Yang pertama, komponen-komponen. Pilot atau agen ARL ke algoritma pelajaran yang membuat keputusan strategis, pesawat sistem rantai pasok yang kompleks, simulator lingkungan simulasi dan yang aman dan realistis, penerbangan dunia nyata, operasional aktual dengan risiko tinggi, feedbacknya reward atau penalti dari setiap keputusan. Proses pembelajaran, seorang pilot belajar menerbangkan pesawat baru melalui simulator yang aman dan realistis, bukan dengan langsung menerbangkan di udara sesungguhnya. Setiap kali pilot mengambil tindakan, misalnya mengatur ketinggian, kecepatan, simulator memberikan umpan balik. Demikian pula, agen RL belajar mengelola rantai pasok melalui simulasi yang meniru dinamika dunia nyata, tetapi tanpa biaya kesalahan yang mahal. Tapi setiap keputusan atau misalnya memesan inventaris, menyesuaikan harga, menghasilkan reward jika menguntungkan, atau penalti jika merugikan. Melalui ribuan percobaan dalam simulasi, pilot atau agen RL secara bertahap mempelajari kebijakan optimal, sedangkan aturan terbaik untuk operasi dalam kondisi yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Senjangan penelitian dan peluang masa depan. Meskipun penelitian SIMML telah menghasilkan banyak kontribusi berharga, masih terdapat area-area penting yang belum sepenuhnya diintegrasi dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sistem dinamika dengan informasi learning. Sistem dinamika perlu teridentifikasi dalam literatur sebagai teknik simulasi untuk melatih model L, padahal integrasi SDRL menawarkan manfaat signifikan. SD unggul dalam menangkap feedback loops kompleks dan integrasi dinamis dalam sistem jangka panjang, sementara L mahir dalam mempelajari kebijakan optimal dalam keputusan sekuensial.
Digital twin dan real time learning. Potensial digital twin untuk pembelajaran real time belum dimaksimalkan. Integrasi simulasi virtual dalam IoT dari operasi aktual dapat membuat sistem yang terus belajar dan beradaptasi secara dinamis, menciptakan competitive advantage keberlanjutan. Kombinasi Monte Carlo dengan machine learning, integrasi MCS dan teknik ML lanjutan masih terbatas, padahal Monte Carlo simulasi dapat menghasilkan skenario stokastik yang kaya untuk melatih algoritma deep learning dan ensemble, metode yang menangani keterpastian tinggi dalam SM. Keberlanjutan dan sirkuit ekonomi, meskipun keberlanjutan mulai menurun sebagai SC driver, aplikasi SMML untuk optimasi sirkuit ekonomi, reverse logistik, dan net zero supply chain masih sangat terbatas dan membutuhkan eksplorasi yang mendalam. Kesimpulan, menuju rantai pasok cerdas dan adaptif, integrasi simulasi dan machine learning, khususnya reinforcement learning, membuka era baru dalam manajemen rantai pasok. Framework SIMSL memberikan kerangka kerja sistematis untuk memahami, menganalisa, dan mengembangkan model hibrida yang lebih efektif. Reinforcement learning ketika dipadukan dengan teknik simulasi yang sesuai memungkinkan organisasi untuk satu, belajar dari eksperimen tanpa risiko finansial melalui lingkungan simulasi yang realistis, mengoptimalkan keputusan kompleks dalam inventaris, pricing, routing, dan sustainability. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan pasar secara real time dan proaktif. Yang keempat, meningkatkan ROE operasional melalui kebijakan yang terus belajar dan berkembang. Yang kelima, menciptakan competitive advantage berlanjutan di era industri 4.0. Penelitian masa depan harus fokus pada mengisi kesenjangan yang ada, terutama integrasi sistem dinamik dengan RL, aplikasi dan circular ekonomi, dan memanfaatkan digital twin untuk pembelajaran real time. Dengan demikian, supply chain management akan berkembang menjadi sistem yang benar-benar cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya eh, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.